masih bisa nasihatin sama dia gitu kan. Kesini kan saya namanya manusia nggak kuat gitu kan tiap hari lihat dia gitu. Dengan gimana saya ke depannya ya, karena udah nggak ada tabungan sama sekali kan. Dan nggak ada berjalan gitu kan, hidup harus berjalan, saya mau gimana gitu. Saya bilang sama dia, jadi saya pergi gitu kan. Jadi saya minggat lah bahasa kasarnya, saya minggat ke Jakarta itu nggak bawa apa-apa. Nah dari situ mulai keluarganya itu persatu. Awalnya baik-baik, saya cuma bilang gini, tolong jangan ganggu saya dulu saat ini, karena saya pengen fokus dulu gitu loh, fokus ke diri saya harus ngapain di Jakarta, bagaimana saya bertahan hidup di Jakarta, karena kok aset semua udah nggak ada, kakak disita kan, pasti akan disita, dan uang di ATM pun udah nggak ada sama sekali. Tapi mereka kayak nggak terima gitu, sama dia ambil pun, dan itu nggak bisa saya aja. Jadi kayak lu tuh jangan keluar di luar itu, suami lu itu di sana itu kasihan, dan jadi kasihan apa? Saya bilang gitu. Tiap hari masuk video call saya pakai nomor handphonenya Sipir, dan itu pun begitu saya masih berkomunikasi baik. Di sini anak ya makan 3 kali sehari, dia bilang seperti itu sama saya di video call. Ya, seperti nggak ada penyesalan. Saya bukan bilang dia nggak menyesal ya, tapi dengan dia ngomongnya begitu mungkin dia menghibur dirinya sendiri gitu. Tapi dia nggak mikir, saya mau apa ya, lu di Jakarta ngapain ya, dan di Jakarta makan apa, setidaknya tanyakan gitu kayak saya gitu. Karena mungkin dia pikir ya. Dan terakhir saya jual handphone tuh saya bagi sama dia, saya kirim ke Sipir di sana, saya kirim ke koperasi ya. Ya saya kirim, terakhir itu saya kasih itu pertama 1 juta, saya lagi 7 juta, saya jual handphone 14 plus, saya bagi dia sama dia. Teman-teman saya bilang, apa yang masih dibagi? Saya masih mikirin dia, karena kita 7 tahun bersama gitu loh, nggak yang langsung berembusan, saya nggak mau, nggak berembusan gitu. Tapi karena keluarganya seperti itu sama saya, satu persatu, saya bilang sama dia, bilang sama kakak kamu, bilang sama keluarga kamu, kalau jangan begini saya dan kamu ini agak ada komunikasi sama sekali. Artinya meneror itu keluarganya ya, bukan orang. Dianya enggak, dianya tuh orangnya kayak pasrah, udah pasrah. Dianya tuh orangnya kayak, ya maafin saya gitu. Tapi keluarganya aja yang setiap hari tuh ya, DM Instagram, terus nelpon. Teman-teman saya juga yang bikin saya bingung tuh, kenapa ke teman-teman saya semuanya dia pun nelponin gitu. Karena nggak ngaruh, ini kan masalah saya dan suami saya gitu. Kenapa harus teman-teman saya semua di terus kasih tahu itu ya gini, bilang aja gini. Kenapa gitu ya? Kekurangan kan suami istri nih kan lebih perasaannya ya. Kalau kita lihat hukumnya. Kalau suami saya enggak, kalau suami orang enggak, karena dia udah pasrah ya Bang ya. Iya. Dia udah nyerah apa aja yang mau saya lakukan, dia udah terserah saya. Ada yang lain tuh. Beliau butuh pertimbangan berapa lama? Tapi biasanya ada yang namanya forum konsultasi di dalam agama, konsultasi sama konseling gitu kan. Nah, tapi kita sudah siapkan semua dokumen pendukung sehingga nanti mudah-mudahan bisa langsung dikonselingkan di konseling ya. Ini agenda kita pada hari ini. Kemudian alasan cerainya apa? Alasan cerainya karena ya yang pertama yang memang harus dibuka ya. Kalau alasan cerai karena selingkuh tidak ada, alasan cerai karena lain-lain tidak ada. Kenapa? Karena memang itu pun kalau kita balik cerai pun nggak usah disorot media kalau yang begitu. Tapi ada alasan-alasan hukum di mana ini harus disampaikan secara benderang kepada publik. Yang pertama adalah persoalan dugaan tindak pidana. Suaminya Mbak Lia ini diduga melakukan tindak pidana korupsi di kantor tempat dia bekerja, yaitu di Bank BRI di wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tondano. Bank BRI cabang Kota Tondano. Apa yang dikorupsi? Uang senilai 27 miliar dari kasnya Bank BRI, diambillah itu uang itu. Dipakai buat apa? Buat main judi. Judi apa? Judi slot. Nah, namanya judi online. Pasalnya 303 kan, tapi itu pasal adalah tindakan dia. Tapi yang penting dia sekarang ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kenapa? Karena dia korupsi. Uang tersebut dipakai buat apa? Buat main judi slot. Nah, kenapa ini kemudian ada kaitannya dengan Mbak Lia? Karena Mbak Lia adalah istrinya. Takutnya dituduh Mbak Lia ini menampung uang dari korupsinya si suaminya ini. Setelah dilakukan pengecekan berkali-kali via bank, rekening transferan, ternyata tidak. Uang ini dipakai langsung ke bandar, dikirim ke bandar untuk main judi slot. Slot pertama untung, slot kedua rugi, slot ketiga rugi, habis uangnya dipakai main judi.
inilah kerugian kalau judi online ini ada di dunia ini kan. Di Indonesia mungkin sudah nggak ada ya, tapi di mana? Itu habis pakai judi bulan Maret. Ya, judi bulan Maret uang 150 juta buat Si judi pribadi. slot. Ya, saya belum tahu itu judi slot model apa sih, apakah karena kita jarang main judi sih, nggak pernah main judi, takut kena pidana kan, jadi nggak pernah main judi. Tapi judi slot tuh kayaknya ada slot-slot gambar-gambar gitu deh, ya kan? Slot gitu, hilang duit kan gitu. Kalian Iya. selama ini bisa kuat Lanjut. memendam permasalahan pernikahannya, akhirnya sekarang menyerah. Menyerah karena ini kan sudah bukan kesalahan sekali 2 kali. Sebenarnya saya juga nggak mau ngebuka, saya nggak mau ngebuka alasan kenapa. Saya cuma Bang Deo minta tolong biar cepat cerai gitu. Kalau udah cerai kan saya enak nih mau ngelangkah ke depannya, mau berkarir lagi, mau apa, mau ngapain gitu. Tapi karena namanya kan kalau saya kan memang bukan mantan public figure lah katakan, udah lama vakum gitu. Jadi ada hal-hal yang harus saya jelaskan juga karena keluarganya juga menteror saya terus. Jadi awalnya saya nggak mau buka, kenapa gitu? Biarlah orang bilang mikir kita selingkuh lah, atau karena orang ketiga, atau karena apa, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak pernah, saya di sosmed pun saya nggak pernah menyebutkan aib suami saya cuma bilang kita berpisah, bla 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 gitu. Jadi galau punya galau-galau yang masih, makanya semua orang pada bilang selingkuh kan, mungkin selingkuh, mungkin ada, karena kan rumah tangga kebanyakan kalau nggak selingkuh KDRT gitu kan. Tapi aku kan baik-baik saja, nggak KDRT. Jadi pas keluarganya neror terus menerus, akhirnya saya bilang, Bang Deo, saya nggak kuat ini, setiap hari saya di WA-in mulu, di DM-in mulu, kayak seakan-akan saya ini yang berbuat, seakan-akan saya ini yang salah gitu loh dalam hal ini, karena saya diem, saya nggak cerita ke orang-orang kenapa kenapa penyebab saya cerai, saya yang dihujani sana sini, dihujat sana sini. Ya iyalah artis kan kawin cerai gitu segala, mereka nggak tahu. Akhirnya Bang Deo bilang, ya sudah, nanti kita harus buka, mau nggak mau berarti kita memang harus buka kebenarannya seperti apa, masalahnya apa. Kita ya dalam hal ini kan saya nggak berhak ngomong kan, karena Bang Deo intinya saya etik gitu, yang penting lumayan lah kalau untuk dapat satu bungkusnya 5.000 kan lumayan. Jadi apapun yang bisa aku lakukan saat ini aku lakukan. Ini jangan. Saya hanya kritik dulu nih, tapi nanti kan ini kan mantan trio macan ya, terus trio Sri Serigala juga, udah 2 binatang sudah disampaikan. Gara-gara saya mama jadi sakit gitu. Mereka mikir nggak saya juga sakit kemarin? Saya nggak pernah komen, saya nggak pernah nulis di status kan kalau saya sakit, saya tahan aja. Tapi di rumah saya nangis, adiknya. Saya nangis, setiap ketemu orang saya nangis. Hari seminggu, 2 minggu pertama itu nggak bisa ketemu orang, karena setiap ketemu orang nangis. Kan pegawai itu minta maaf, saya bilang minta maafin ya, maafin suami saya yang nggak amanah, maafin. Terima kasih selama 2 tahun ini saya di sini juga. Mereka nggak ada yang mikirin perasaan saya gitu, mereka cuma mikirin perasaannya dia saja. Saya juga punya keluarga loh. Tapi saya nggak buka, cuma saya dibuka di depannya aja. Saya cuma buka di sini. Dia bilang sakit mamaku gitu. Nggak tahu banyak lah, mungkin saya nggak. Menutup akses keluarga biar nggak usah gitu. Saya sudah bilang, saya itu begini, saya bilang untuk saat ini sampai perceraian saya selesai, tolong jangan ganggu saya dulu, saya mau fokus sampai masalahnya kelar. Nanti kalau saya sudah punya sertifikat lah kata bahasanya ya, bahwa saya memang sudah bercerai dari beliau, saya pasti datang ke mama, ke keluarganya dia, minta maaf dan terima kasih selama 7 tahun ini sudah menjadi keluarga saya yang dikatakan sudah. Tapi nanti setelah aku cerai keluar gitu loh, jangan sekarang saya diteror setiap hari, saya sudah cukup stres gitu loh. Dari teman-teman saya yang di bank-bank lain, teman saya yang di bank-bank lain, kayak kenapa mbak Lia, mereka semua mengira suami saya selingkuh gitu. Saya masih diem, saya tidak kok nggak selingkuh, saya bilang gitu, nggak keluarga kita emang nggak bisa bantu sama. Itu dari saya pindah ke Jakarta sudah di teror sih sama keluarganya. Kak, tapi hubungan dengan keluarga suami sebelum ada Banget. Baik, saya dekat banget, makanya saya nggak bisa ketemu karena saya pasti nangis. Apalagi mama ya, mama itu sama saya seperti saya ke anaknya, saya tuh seperti diperlakukan seperti anaknya sendiri. Makanya saya nggak sanggup, jangan sampai saya goyah gara-gara ketemu sama mama. Akhirnya saya ngebatalin cerai ini nih, karena kan orang tua kalau udah nangis kita kayak gimana ya namanya, apalagi saya nggak punya orang tua sudah berapa puluh, dari kelas 3 SD nggak punya bapak, dari 2013 yang dari sendiri terus, karena mertua yang baik. Tapi kalau untuk masalah ini kan kita harus ya memahami perasaan saya juga dong gitu. Karena saya nggak bisa ketemu mama dulu, saya nggak bisa ketemu mama karena dari pas nangis.
Mbak, bentuk terornya seperti apa Mbak? Intimidasi atau ancaman gitu? Sebenarnya kalau dibilang ancaman tuh nggak separah itu, cuman setiap hari tuh dia telepon, kamu di mana sekarang, tolong jangan tinggalin kakak saya, jangan tinggalin adik saya, tolong seperti itu. Mereka juga bikin status yang menyindir-menyindir, dan saya nggak pernah menyindir sama sekali. Status saya pun saya lihat enggak ada saya menyindir, saya cuman kayak hubungan saya sama suami itu kayak udah retak, cuma mau menegaskan itu aja, tapi tetap disalah. Dan nggak ke saya doang, ke teman-teman telepon terus, sekarang kamu lagi sama siapa, bilang ya sama Lia gini, terus kasih tahu tuh Lia gini, seolah-olah saya tuh ya kayak ngelakuin apa gitu, padahal saya cuma butuh ketenangan aja gitu. Nanti pasti suatu saat saya pasti akan nemuin mama, akan minta maaf. Tuh barang-barang saya kemarin dikirim sana semua bang, jadi saya nggak bawa, kan dikirim ke Makassar semua kan. Jadi hubungan baik saya nggak akan melepas silaturahmi saat ini, iya, sampai semuanya sudah clear. Dan mungkin seandainya saya jadi saksi nanti pun sampai saya clear gitu loh bang, saya dan hubungan dia itu sudah nggak ada apa-apa, akan saya temui kok mereka. Saya akan minta maaf, saya akan ya setidaknya perpisahan, kita jadi keluarga 7 tahun, masa apa musuh aja bisa kita jadi teman kan, apalagi di keluarga gitu. Tapi saat ini memang nggak mau. Iya kenapa? Mama, iya maksudnya dia meminta maaf kalau selama masalah ini dia mungkin sudah 1 bulanan nggak mau komunikasi sama mama karena dia nggak bisa gitu, pasti dia nangis. Tapi dia tetap sayang sama mama karena mama yang anggapnya kayak keluarga, kayak adik sendiri. Cuma minta maaf kalau masalah ini bikin mama sakit, minta maaf kalau masalah ini bikin kita jadi kayak renggang gitu. Tapi saya juga pengen mama mengerti gitu, mengerti apa yang dia rasakan, karena mama paling dekat sama dia kan. Mama lebih dekat sama saya daripada sama anaknya, makanya mama tahu banget gitu. Saya minta dari keluarganya untuk mengerti posisi saya saat ini. Pada kemarin saya dibilang nangis buat pansus, enggak, pansus apa saya gitu. Siapapun yang ngejalanin ya saya pasti nggak mungkin kan nggak nangis ya kan hubungan sudah 7 tahun gitu kan. Ada saya mau lihat mau pansus dengan masalah saya nggak ada. Saya bilang apa Bang Dio juga awalnya nggak usah diungkit ya Bang, nggak usah media ya Bang, lihat cepat aja gitu. Tapi karena memang Bang Dio karena tahu saya diteror seperti itu ya harus diungkap kebenarannya gitu. Nggak ada niat sama sekali untuk menyakiti keluarga mama. Jadi dia minta maaf, nanti insya Allah suatu saat dia akan datang ke rumah mama dan dia minta maaf atas apa.